Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perencanaan intervensi masalah kesehatan yang merupakan rangkaian lanjutan setelah kalian membuat conceptual framework dan membuatnya menjadi actual framework. Secara umum, daftar materinya kita akan membahas apa yang disebut dengan intervention mapping, apa itu logic model dalam suatu intervensi, dan bagaimana penggunaan key process sebagai framework dari pembuatan intervensi. Tujuan pembelajarannya agar mampu melakukan analisis kebutuhan dan merencanakan intervensi masalah kesehatan dalam proyek pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, kemudian mampu mengidentifikasi model dan teori dalam intervensi masalah kesehatan yang akan digunakan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Apakah itu intervention mapping? Secara definisi, dengan melakukan mapping intervensi, kita mengetahui apa yang akan direncanakan dan mengapa kita merencanakan hal tersebut harus ada alasan yang jelas berdasarkan dengan akar masalah yang kita temui. Proses ini terdiri dari 6 langkah yang berbasis teori, terutama teori perilaku dan juga bukti ilmiah. Karena yang akan kita lakukan dalam pembuatan proyek atau intervensi ini merupakan cara-cara bagaimana merubah perilaku yang berkaitan dengan suatu masalah kesehatan. Jika dilihat, tahap yang pertama diantaranya adalah needs assessment, ya. Jadi assessment terhadap kebutuhan, kemudian nanti membuat matriks bagaimana kita akan menentukan suatu intervensi dan bagaimana intervensi tersebut akan membuat perubahan. Kemudian metode dan juga strateginya ditentukan berdasarkan teori. Kemudian pembuatan programnya, adopsi dan implementasi dari rencana program tersebut, dan mengevaluasi dari program yang diimplementasikan. Kita sudah melakukan tahap risk assessment pada saat kita membuat conceptual framework dan juga actual framework. Apa yang melandasi pentingnya intervention mapping? Kita membuat akar masalah dalam bentuk pohon untuk bisa menggambarkan bagaimana suatu masalah disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang kita jadikan pendekatan pada tahapan pembelajaran sebelumnya di sini adalah menggunakan teori H.L. Bloom. Teori H.L. Bloom yang ada di sini dan juga pendekatan determinan kesehatan yang lain, termasuk juga pelayanan kesehatan. Apa yang menjadi dampak dari suatu masalah kesehatan adalah kualitas hidup, seperti menurunnya angka harapan hidup, kemudian meningkatnya kematian, sementara masalah yang kita tentukan posisinya ada di sini. Masalah yang kita tentukan kemarin itu disebabkan oleh beberapa determinan, terutama perilaku dan faktor lingkungan. Jika kita melihat mana yang paling dominan dari berbagai determinan kesehatan. Namun tentunya dari perilaku itu sendiri maupun kondisi sosial lingkungan, ada yang merupakan faktor personal dari penderitanya sendiri, dan ada juga yang merupakan faktor eksternal. Kalau kita lihat secara rinci pada tahap needs assessment, kita akan membuat model menggunakan pre-seed model untuk menggambarkan bagaimana suatu masalah kesehatan terjadi. Hal ini merupakan apa yang kita lakukan dalam pembuatan conceptual framework dan juga actual framework. Kita mengidentifikasi dan menganalisis situasi kesehatan, kemudian kita mencari perilaku, pengaruh lingkungan, bagaimana pelayanan kesehatan mempengaruhi hasil atau mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Yang berikutnya perlu kita kerjakan adalah juga mengakses kapasitas atau kemampuan nanti dari target ataupun masyarakatnya dalam menyelesaikan masalah dan juga menentukan apa yang kita harapkan
dari intervention yang kita lakukan. Precede dan post-it models ini menggambarkan bagaimana kita melakukan pembuatan pohon akar masalah. Jadi yang precede models ini kita baca dari kanan ke kiri. Apa yang kita pahami sebagai analisis situasi merupakan fase 1 dan fase 2. Kemudian kita buat dalam conceptual framework dan kita buktikan akar masalah tersebut melalui actual framework. Itulah yang kita dapatkan dari fase 3 dan fase 4 maupun fase 5. Berikutnya, setelah kita membuat actual framework, kita akan melanjutkannya dengan proceed models atau melanjutkan intervensi hingga akhirnya nanti menyebabkan atau menimbulkan suatu outcome yang diharapkan. Ya. Dan proses intervensi tersebut perlu bernilai promosi kesehatan. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada beberapa action area dari Ottawa Charter bagaimana melakukan promosi kesehatan. Proceed models ini nanti akan menggambarkan tahap 2, 3, 4, 5, hingga 6 dari intervention mapping model. Sebagai contoh bagaimana penerapan dari actual framework akar masalah. Yang kita lakukan pertama kali adalah pembuatan conceptual framework, di mana kita mengembangkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan juga hipotesis. Kemudian kita kembangkan dengan membaca literatur menjadi sebuah conceptual framework atau kerangka pikir akar masalah. Sebagai contoh dalam menghadapi masalah terkait rendahnya penggunaan car seat pada anak dalam berkendara, kendaraan roda 4. Kita mungkin memiliki beberapa hipotesis atau original professional list. Misalkan tingkat pendidikan orang tua itu mempengaruhi penggunaan car seat. Kemudian kendala praktikal seperti misalkan dalam satu mobil itu ada anak lebih dari satu, sehingga yang harus disediakan adalah 2 car seat atau mungkin mobilnya terbatas begitu untuk penumpang yang banyak. Kemudian harga car seat yang mahal dan sebagainya. Namun kita perkuat dengan bukti-bukti empiris yang kita baca dari literatur dan kita kembangkan menjadi conceptual framework. Ternyata setelah membaca literatur, hal-hal yang berhubungan dengan rendahnya penggunaan car seat, sebagai contohnya adalah persepsi kontrol, kemudian persepsi risiko, ekspektasi terhadap outcome, ya, yang ternyata yang kita baca dari literatur ini bisa menggantikan hipotesis-hipotesis kita sebelumnya, atau merubah hipotesis kita, atau justru menambah hipotesis kita. Kemudian kita dalami, kita cari instrumennya apa yang dapat menilai teori-teori ini atau hipotesis kita, kemudian kita ambil data primernya, dan kemudian kita olah data primer tersebut, kita analisis. Hasil analisis tersebut akhirnya kita masukkan ke dalam addition of new data. Jadi ternyata dari hipotesis itu mana yang bisa dicoret atau mana yang ternyata bisa dikembangkan, itulah yang disebut dengan pembuktian akar masalah, perbaikan conceptual framework menjadi actual framework yang pada tahap ini sedang adik-adik buat. Ya, contoh lain di sini ketika kita memiliki masalah kesehatan terkait rendahnya penggunaan kontrasepsi ya pada dewasa muda yang secara seksual aktif. Ya. Di sini lebih rinci lagi apa yang menjadi determinan personal dan apa yang menjadi determinan eksternal. Namun untuk kita saat ini cukup dengan memetakan teori HL Bloom saja, apa faktor perilaku yang berpengaruh, apa faktor lingkungan yang berpengaruh, dan apa faktor pelayanan kesehatan yang berpengaruh. Kemudian dikembangkan, kemarin kita mengambil masalah mengenai tingginya penyakit tidak menular pada kelompok usia produktif. Kemudian ada beberapa teori yang mendasari mengapa hal tersebut terjadi.
Salah satunya adalah aspek perilaku berisiko penyakit tidak menular yang dinilai dari seperti pola makan, kemudian bagaimana pola olahraga, paparan asap rokok, dan sebagainya. Kemudian kita sudah mengambil data primernya dari program CKG kemarin, kemudian dianalisis dan kita kembangkan menjadi actual framework. Ya, ini mungkin pohon akar masalah yang biasa kita gunakan ya. Jadi masalah kesehatannya apa, determinannya ada apa saja menggunakan teori HL Bloom. Kemudian ini kita rincikan akar masalahnya menjadi beberapa poin. Ya, misalkan kita mengambil di sini determinan perilaku sebagai determinan kesehatan yang pertama, kemudian nanti dirincikan menggunakan teori health belief model apa yang mempengaruhi dorongan perilaku yang pertama, dorongan perilaku yang kedua dan ketiga. Kemudian nanti akan didetailkan untuk kemudian dikembangkan menjadi suatu intervensi. Intervensinya nanti mungkin bisa macam-macam, namun harus jelas intervensi tersebut akan memberikan dampak terhadap faktor risiko yang mana, sehingga jelas nanti untuk tolak ukur ke depannya. Sehingga dari gambaran tadi, tujuan dari intervention mapping adalah untuk merencanakan program yang berdasarkan teori dan bukti. Karena kita melakukannya melalui pengkajian literatur dan penelitian. Sehingga kita dapat memastikan bahwa program yang kita buat ini dapat diterapkan dalam berbagai kondisi lainnya dan juga jelas dampaknya dan mencegah yang disebut type 3 error dalam suatu intervensi atau gagalnya suatu program menimbulkan dampak akibat perencanaan yang tidak baik, implementasi yang tidak baik, yang ini juga melibatkan bukti-bukti dan evidence dalam suatu intervensi yang dibuat. Ya. Jadi kita mencegah supaya program yang dilaksanakan itu tidak efektif. Melanjutkan dari intervention mapping, setelah kita menentukan akar masalah, kemudian mencari bukti ya yang secara aktual sebetulnya apa sih yang menyebabkan masalah pada kelompok yang mau kita intervensi. Berikutnya kita akan melanjutkan ke proceed model dengan logic model of intervention. Jadi kalau tadi intervention mapping, sekarang namanya logic model of intervention. Jadi logic model itu adalah gambaran secara visual, mapping, yang menggambarkan bagaimana intervensi kita ini dapat merubah akar masalah sebagai sebab dan nanti memberikan dampak atau outcome sebagai akibat. Prosesnya umumnya terdiri dari inputnya, kemudian activities atau intervention yang kita rencanakan, kemudian output dari intervensi itu apa. Outputnya dibagi menjadi short term, yang short term, kemudian intermediate, dan long term. Nah, dalam intervention logic model, input itu merupakan dasarnya itu adalah dari pohon akar masalah. Logic model ini akan menjelaskan bagaimana dan mengapa intervensi yang dirancang dapat menghasilkan suatu dampak kesehatan. Jadi, apa sih kaitannya antara actual framework akar masalah dengan logic model intervensi? Akar masalah yang kita dapatkan tadi adalah modal dasar, ya, berperan sebagai input dalam suatu logic model. Disebutnya logic model of the problem. Kalau kita samakan dalam pembelajaran klinis, logic model of the problem ini seperti patogenesis dan patofisiologi. Mengapa suatu masalah kesehatan itu terjadi? Yang kedepannya dengan kita memahami itu, kita akan memilih tata laksana yang tepat bagi pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien, dan dapat kita jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya. Contohnya ketika kita memilih suatu treatment farmakologis, begitu kita memahami bagaimana mekanisme of action dari suatu obat, bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamiknya, begitu, sehingga akhirnya dapat mengembalikan proses patogen atau patofisiologi ini kembali ke normalnya. Gitu.
Nah, ini juga sama sebetulnya. Logic model of intervention dan spesifiknya logic model of the problem adalah pathogenesis. Sementara nanti logic model of intervention adalah bagaimana mekanisme kerja dari intervensi yang kita rancang. Disebutnya logic model of change. Jadi ada dua yang utama ya. Kalau dibuat skemanya dari pengertian data primer akar masalah, dibuat menjadi actual framework atau logic model of the problem, kemudian nanti kita membuat intervention mapping mulai dari tahap 2 dan 3, perencanaan intervensi atau disebut juga logic model of intervention. Jadi ini yang nanti akan adik-adik kerjakan setelah selesai menganalisis data primer, membuat logic model of the problem dan membuat logic model of intervention. Nah, yang terakhir adalah mengenai P-process. P-process ini adalah sebetulnya suatu framework yang digunakan bagaimana kita membuat suatu intervensi yang menggunakan proses komunikasi hingga akhirnya dapat memberikan dampak terhadap masalah yang tadi kita temukan. Tapi proses ini dikembangkan oleh Bloomberg School of Public Health dari Johns Hopkins University, ya, dan dapat kita gunakan sebagai framework intervention mapping. Ya. Tahapannya seperti huruf P, kalau kita lihat di sini ya, ada tahap 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan tertukar dengan intervention mapping yang tadi ada 6 langkah. Ya. Jadi 5 langkah ini adalah 5 langkah perencanaan program. Ya. Sementara kalau intervention mapping itu adalah langkah dari awal perencanaan program, implementasi program, hingga evaluasi program untuk melihat suatu dampak. Jadi framework ini dibuat untuk meng-guide profesional ketika kita mau membuat intervensi. Ya, intervensinya dalam hal ini adalah communication program karena kita akan merubah perilaku melalui proses komunikasi dengan masyarakat ya atau dengan pasien. Dan ini merupakan langkah demi langkah yang dapat menggambarkan bagaimana proses perubahan perilaku menjadi sesuatu yang lebih strategis. Kemudian ada partisipasi dari populasi atau target yang kita raih, dan juga membuat perencanaan ini dapat diukur, ya, measurable, dan juga dapat didiseminasikan dan juga mendapatkan evaluasi langsung dari audiens yang akan kita intervensi. Ini kita gunakan dalam intervention mapping tahap 4 sampai 6, ya, yaitu perencanaan bentuk intervensi secara teknis. Di sini mungkin saya akan menjelaskan secara umum dulu apa itu proses dari mulai tahap awal sampai akhir. Tapi dalam 7 minggu pembelajaran kita akan membreakdown proses-proses ini. Kita akan mulai dengan tahap 1 dan 2, kemudian nanti kita lanjutkan tahap 3, 4, 5, dan juga nanti di akhir ke tahap 6. Ya. Pada tahap analisis dalam proses, kita perlu menentukan besar dan penyebab masalah. Nah, ini sudah kita lakukan dalam dalam pengembangan analisis situasi, kemudian pembuatan problem statement, kemudian juga konseptual framework akar masalah, hingga akhirnya akar masalah. Jadi poin nomor 1 ini sudah tuntas dilakukan. Nah, berdasarkan data-data tersebut, kemudian yang perlu kita lakukan di tahap berikutnya adalah kira-kira ketika nanti kita mau melakukan suatu intervensi terhadap masalah atau akar masalah yang ada pada populasi kita, apa sih yang dapat menghambat? Ya, perlu kita petakan. Dan kira-kira apa yang dapat mendukung intervensi yang akan kita lakukan? Ini adalah bagian dari analisis. Ya. Kemudian rumusan masalahnya harus jelas, spesifik, dan kita kaitkan nanti dengan intervensi yang kita buat. Misalkan kita mengambil masalahnya itu adalah terkait perilaku. Ya. Ambillah misalkan ternyata salah satu perilakunya adalah mengenai rendahnya
ketersediaan dari eh, keinginan populasi kita mengkonsumsi makanan sehat, ya, gitu. Berarti kita melihat apabila mau melakukan intervensi terhadap perilaku tersebut, apa yang bisa menghambat dan apa yang bisa mendukung intervensi tersebut. Misalkan faktor yang bisa menghambatnya adalah salah satunya kepadatan jadwal dari populasi yang mau kita intervensi. Sementara yang bisa mendukung adalah ketersediaan kantin sehat. Ya. Kemudian kita tuliskan kembali rumusan masalahnya adalah rendahnya keinginan uh, pasien atau populasi kita untuk mengkonsumsi makanan yang sehat sehari-hari dalam kepadatan aktivitasnya sebagai misalkan kalian populasinya yang diambil adalah mahasiswa gitu ya. Itu rumusan masalahnya sama seperti proses pembelajaran yang sebelumnya, harus ada who-nya siapa, kemudian kapannya ya atau when-nya, where-nya itu harus ada. Nah, kemudian kita melakukan penelitian secara formatif ya untuk mengerti kebutuhan audiens dan kira-kira prioritasnya secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi dari analisis data yang kalian lakukan menggunakan pendekatan HBM kemarin, kita jadi bisa tahu sebetulnya apa sih yang mendorong uh, populasi atau sampel kita melakukan suatu perilaku gitu ya. Kemudian kita jadi tahu, oh berarti kebutuhan populasi kita supaya perilakunya berubah adalah misalkan A, B, C, D. Nah, lebih rincinya lagi setelah tahap yang keempat ini, yang berikutnya kita perlukan adalah untuk menganalisis audiens kita atau target kita. Misalkan tadi kita mengambil populasinya adalah mahasiswa. Ketika kita menentukan intervensi apa sih yang mau kita lakukan, itu sangat perlu untuk mengetahui siapa target kita, ya. Kemudian kita harus mengidentifikasi siapa yang bisa mendukung pelaksanaan program ini bagi populasi yang kita sasar, ya. Sehingga kita juga perlu menentukan siapa sasaran primernya, siapa sasaran sekundernya, dan siapa sasaran tersiernya. Kemudian siapa yang akan menjadi pelaksana ya, tentunya di sini adalah kita sebagai pelaksananya. Sasaran primer adalah yang langsung kita berikan intervensi ya, yang kita harapkan nanti akan ada perubahan dampak dari intervensi yang kita buat. Sementara sasaran sekunder adalah yang dapat mempengaruhi ya atau mendukung secara langsung. Sementara sasaran tersier adalah lapisan lain gitu yang dapat mendukung di komunitas. Misalkan kalau sasaran primer kita tadi mahasiswa, ya, yang bisa mendukungnya adalah contohnya misalkan adalah dosen, sementara yang tersiernya adalah fakultas dalam hal ini. Ya. Kemudian dalam menentukan kira-kira intervensinya apa, kita perlu melihat karakteristik sosial dan perilaku ya dari hasil pengkajian data primer tadi. Ya. Kemudian opsi-opsi intervensi ini kembali lagi ke prinsip dari intervention mapping, nanti harus kita cari berdasarkan literatur. Kira-kira kalau masalah kesehatan pada populasi kita ini berkaitan dengan rendahnya dorongan diri untuk mengkonsumsi makanan sehat, apa sih opsi intervensi yang tepat untuk dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya? Ya, jadi yang disebut tadi dengan evidence based adalah kita juga melihat program-program yang sudah ada yang berhasil itu sebenarnya seperti apa. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang perlu kita analisis adalah dalam mengimplementasikan intervensi tersebut, kita butuh menggunakan media apa yang tepat untuk populasi tersebut. Tentunya akan beda ketika target kita adalah mahasiswa dan target kita misalkan adalah lansia. Ya. Kemudian potensi apa yang mereka miliki. Misalkan sekarang mahasiswa itu lagi hype-nya gitu ya, atau mereka biasa menggunakan platform apa sih? Misalkan media sosial gitu ya. Kemudian sponsor apa yang bisa kita dapatkan. Dan tentunya apa yang perlu kita persiapkan sebagai seorang
pelaksana ya atau change agents dalam hal ini. Apakah kita juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan tertentu bagi diri kita untuk akhirnya dapat membina atau dapat membantu proses pemberdayaan pada populasi yang kita targetkan. Jadi misalkan kita butuh membuat suatu media yang interaktif untuk populasi kita, untuk bentuk intervensinya, karena memang media yang disukai, diminati adalah media interaktif. Tapi kita tidak mampu membuat hal tersebut, kita juga perlu menganalisis hal itu, dan akhirnya kita latih terlebih dahulu agar kita mampu melakukan intervensi tersebut. Nah, tahapan yang kedua, setelah kita menentukan intervensinya apa yang cocok dari berbagai pertimbangan dan pembacaan literatur, kita tentukan apakah tujuan dari intervensi tersebut. Ya, tujuan ini selain secara makro atau secara umum merubah perilaku yang tadinya berisiko, ya, menjadi suatu perilaku yang baik, tentunya hal tersebut harus dibuat secara rinci. Jadi sebetulnya harapan perilaku yang berubah itu dari apa menjadi apa. Nanti diukurnya dengan apa. Ya, metodenya sudah tepat atau belum, akan dilakukan dalam waktu berapa lama, dengan metode seperti apa yang realistis dan juga bisa dilaksanakan dalam waktu tertentu. Karena tentunya kita memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan suatu intervensi. Dan itu akan berbeda-beda. Ada yang diberikan waktu jangka pendek, ada yang waktunya cukup panjang, atau ada yang bahkan program itu sangat panjang, ya bisa 5 tahunan, 10 tahunan, begitu. Nah, kemudian membuat model bagaimana program itu akan membuat perubahan. Nah, ini dibentuknya pada logic model ya of change yang tadi sudah dibahas di awal. Misalkan kita mau membuat suatu media edukasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terkait pentingnya makanan sehat. Kita harus menjelaskan pada logic model of change itu bagaimana si video edukasi tersebut bisa merubah persepsi yang tadinya atau merubah keinginan yang tadinya tidak mau mengkonsumsi makanan sehat menjadi makanan sehat. Ya. Bahkan dalam media tersebut harus dijelaskan, misalkan dalam 5 menit video, ya. Menit ke-1 ini membicarakan tentang apa, tujuannya untuk apa. Menit kedua ini membicarakan apa, tujuannya untuk apa. Hingga akhirnya durasi video yang 5 menit itu betul-betul menjelaskan bagaimana proses dari awalnya tidak punya dorongan makan makanan sehat dan akhirnya bisa terdorong untuk mau mencari makanan-makanan yang sehat. Gitu. Nah, untuk menentukan media apa yang akan digunakan ini, sebisa mungkin kita melibatkan pihak yang nanti akan berpengaruh ya bagi si target kita, ya, dan merupakan hasil kajian literatur serta mengedepankan kreativitas dan inovasi. Ya, jadi kita boleh melakukan um, semacam piloting untuk menanyakan ke populasi kita sebetulnya mereka interestnya menggunakan apa sih? Mereka sukanya intervensi seperti apa sih? Kemudian kita perkuat dengan pengkajian literatur dan baru akhirnya kita tentukan intervensi apa yang mau kita lakukan. Ya. Nah, setelah kita tentukan intervensi apa, berikutnya adalah membuat rencana implementasi. Jadi dibuat jadwalnya, dibuat latar belakangnya, siapa targetnya, kemudian tujuan dari masing-masing pelaksanaannya. Kalau kita mengerjakan dalam bentuk tim, tentunya kita harus membagi tugas pelaksana, siapa yang melakukan A, B, dan C, serta membagi kewajibannya apa ya. Dan yang paling penting lagi juga dalam tahap perencanaan adalah kita membuat bagaimana kita akan melakukan monitoring dalam pelaksanaan intervensi tersebut dan bagaimana kita akan mengevaluasi keberhasilan dari intervensi yang kita buat. Ya. Rinciannya adalah tentu perlu diukur menggunakan indikator-indikator dan kita perlu tentukan sejak awal sumber datanya apa yang nanti akan kita ambil dari proses intervensi tersebut dalam monitoring dan juga evaluasi. Jadi misalkan tadi bagaimana sih kita akan menilai bahwa video edukasi yang kita buat untuk merubah perilaku itu memang betul-betul bisa melakukan perubahan perilaku. Misalkan
Kalau sekarang orang yang membuat iklan mengenai produknya gitu ya, yang dia lihat adalah jumlah viewersnya, atau berapa jumlah likes-nya, atau bagaimana simpulan dari komen dari orang-orang yang melihat video tersebut, ya. Dan itu dilihat dalam proses monitoring dan kita rencanakan setiap kapan kita akan melihat indikator-indikator yang tadi, apakah setiap minggu, setiap jam, setiap bulan, gitu ya. Itu untuk monitoring. Sementara untuk evaluasi, nanti kita perlu mengukur outcome akhir gitu. Bagaimana kita akan memastikan bisa menilai perubahan perilaku tersebut. Yang sebelumnya tadi tidak mau, tidak punya dorongan, kemudian diintervensi, kemudian kita nilai lagi. Ada pengaruhnya tidak intervensi yang kita buat. Ya, nah, mungkin kurang lebih saya akan menjelaskan rincinya sampai tahapan yang ini dulu, ya. Karena nanti untuk pengembangannya, ya, kemudian pengujian dari prototipe yang kita buat, bagaimana melakukan revisi uji ulang hingga ke bagaimana implementasi dan monitoring serta evaluasinya akan kita bahas dalam kuliah-kuliah yang berikutnya. Nah, ini sebagai gambaran saja contoh intervensi ya. Misalkan kita ambil variabel yang mau kita lakukan intervensi adalah tentang pengetahuan. Kalau tadi kan saya memberikan contohnya adalah tentang dorongan atau keinginan melakukan mencari makanan sehat gitu ya. Kita harus menentukan output atau outcome dari intervensinya. Kalau kita mau mengintervensi variabel pengetahuan, artinya output yang kita harapkan adalah meningkatnya pengetahuan, gitu ya. Dalam contoh ini adalah tentang lansia diharapkan pengetahuannya meningkat tentang pentingnya kesehatan melalui program Kampung Sehat Lansia. Ini outcome-nya. Indikator yang digunakan, karena ini variabelnya adalah pengetahuan, bisa dinilai dari nilai pretest dan post-test. Bisa dinilai dari pemahaman dengan proses tanya jawab atau wawancara, ya. Dan cara pengukurannya kita katakan pengetahuannya meningkat jika nilai pretest post-testnya lebih dari 80 misalkan. Atau kita bisa melihat observasi langsung dengan FGD itu yang menggambarkan secara kualitatif bahwa yang tadinya tidak tahu, lansianya menjadi tahu. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti kita akan berlatih bagaimana mengembangkan tahapan berikut dalam masing-masing intervensi yang nanti kalian kembangkan. Ya, nah kemudian perlu dirincikan juga, misalkan dari kegiatan intervensi yang mau kita lakukan selama 1 bulan, di minggu ke-1 kita mau apa, minggu kedua mau apa, dan di sini dicontohkannya adalah di minggu keempat ya. Ceritanya pembuat intervensi ini akan melakukan monitoring dan evaluasinya di minggu keempat. Nah, apa yang akan dimonitoring? Ini juga harus dirinci. Misalkan, yang akan dimonitoring adalah hasil pemeriksaan kesehatan lansia. Yang tadinya misalkan hipertensi tidak terkontrol, menjadi terkontrol ya. Kemudian tentang pengobatan yang diberikan dikonsumsi teratur atau tidak, misalkan seperti itu ya. Ini karena targetnya adalah lansia. Nah, tapi jika kita punya target lebih dari satu selain lansia, yaitu kader, nah kita juga bisa melakukan monitoring terhadap target kita yang lain. Ya, misalkan kita bisa menilai apakah kader yang sudah kita latih mengaplikasikan hasil tersebut kepada pasien atau masyarakat. Dalam hal ini adalah lansia, gitu ya. Apakah pengetahuan kadernya meningkat dari program pelatihan yang kita lakukan? Ya. Kemudian siapa yang akan kita libatkan dalam proses monitoring ini? Sebisa mungkin kita melibatkan kita sebagai pelaksana, ya. Kemudian juga tadi sasaran yang sekunder dan tersier. Ya. Karena tentunya sasaran tersier itu adalah pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang nantinya memiliki kewenangan untuk melanjutkan program intervensi yang kita buat. Ya, setelah itu kita juga harus menentukan bagaimana sih cara kita akan mendiseminasikan hasil evaluasi, monitoring dan evaluasi kita, medianya mau pakai apa, gitu ya. Nah, secara umum nanti intervensi yang harus kita buat ini
berdasarkan dengan kriteria program promosi kesehatan. Bisa kalian baca dari CDC ya. Program promosi kesehatan ini harus bisa menanggulangi satu atau lebih faktor risiko yang sudah didefinisikan. Ya, jadi kenapa kita kemarin harus punya definisi operasional variabel? Karena nanti program itu harus sesuai dengan faktor risikonya, kemudian dapat diukur dan dapat dimodifikasi dan mewakili kelompok target tersebut. Ya. Kemudian harus menggambarkan adanya pertimbangan terhadap karakteristik dari siapa yang kita intervensi. Ya, preferensi apa yang mereka miliki. Tadi contohnya mahasiswa senangnya gimana sih? Mereka butuhnya media seperti apa sih? Gitu ya. Kemudian program promosi kesehatan ini harus jelas, efektif, menurunkan faktor risiko yang kita pilih. Maka dari itu kenapa harus menggunakan teori atau logic model of change, ya, supaya nanti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kemudian program Promkes ini harus mengidentifikasi dan mengimplementasikan intervensi yang bisa mengoptimalkan keterlibatan sumber daya yang ada. Ya, supaya bernilai pemberdayaan, kita harus tahu dulu potensi apa yang dimiliki oleh kelompok yang akan kita intervensi supaya mereka bisa betul-betul dilibatkan. Jadi bukan suatu intervensi satu arah dari kita sebagai pelaksana dan mereka sebagai populasi atau target, tapi bahkan melibatkan mereka dalam proses intervensi yang sifatnya partisipasi aktif. Ya. Dan secara keseluruhan, program Promkes harus terorganisir, direncanakan, dan diimplementasikan hingga akhirnya proses pelaksanaannya dapat dikaji efektivitasnya, dievaluasi. Jadi prinsip intervensinya harus ada partisipasi, ya, harus meningkatkan kapasitas dari siapa yang kita intervensi, dan monitoring serta feedback dari kita pelaksana maupun target sebagai yang akan mengalami dampak dari intervensi tersebut itu sangat penting, ya, karena tentunya mungkin suatu program itu tidak langsung bisa memberikan dampak yang signifikan dalam satu kali attempt atau satu kali percobaan, tapi tentunya direvisi lagi, diperbaiki lagi hingga akhirnya menjadi suatu program intervensi yang ideal, gitu ya. Dan tentunya kita perlu melibatkan stakeholder ya untuk mendukung intervensi yang kita buat. Kemudian tentunya mendorong untuk stakeholder ini bisa mempertahankan program-program positif yang diimplementasikan pada kelompok target yang kita tentukan. Ya. Simpulannya, intervensi yang kita buat ini harus berdasarkan rumusan masalah, harus tercantum siapa, apa intervensinya, siapa subjeknya, berapa lama akan dilakukan ya, output yang diharapkan apa, kemudian logic model of change-nya, model apa yang mau kita gunakan, misalkan untuk perilaku kita menggunakan teori health belief model misalkan, atau social cognitive theory, atau yang lain. Ya, intinya membuat rasionalisasinya, atau tadi penjelasan mechanism of action dari suatu obat gitu ya. Ini kita menjelaskan bagaimana mekanisme kerja dari intervensi yang kita buat bisa menciptakan suatu dampak. Ya, tentu kemudian menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan audiens dan juga kemampuan kita sebagai pelaksana. Kemudian membuat perencanaan kegiatan dari mulai penerapan hingga monitoring dan evaluasi, dan juga mengembangkan indikator apa yang nanti akan kita gunakan selama implementasi, monitoring, dan juga evaluasi. Ya. Kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan, akan lebih bisa kalian serap ketika nanti sudah mengembangkan suatu intervensi terhadap hasil analisis akar masalah yang sudah dibuat. Untuk berikutnya, nanti penugasan akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.